Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Throne of Steel untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan videonya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Nona Chai memasuki kediaman Wang Zhao untuk membalas kekalahan Hao Chen. Ia tidak terima dengan Wang Zhao yang menyerang Hao Chen hingga terluka parah. Sedikit pertarungan pun terjadi. Wang Zhao menggunakan kekuatan tungkunya untuk menyerang Nona Chai. Namun Nona Chai dengan begitu mudah mengcounter serangan dengan menggunakan teknik tungku rohnya. Nona Chai juga lebih unggul dari kekuatan Wang Zhao dan membuat Wang Zhao terluka parah oleh serangannya. Wang Zhao tertusuk di bagian jantungnya dan tidak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian Wang Zhao telah ditolong oleh orang-orang dari kuil kesatria. Untungnya ia masih hidup. Namun ia kehilangan banyak darahnya. Dokternya mengatakan kalau tusukan pisaunya hampir menembus jantungnya. Tuan Lauhan pun ingin tahu siapa yang telah melakukannya. Lalu ketua kuil kesatria mengatakan kalau itu ulah dari kuil assassin. Tapi mereka menolak untuk menyerahkannya. Ketua Paladin pun akan memeriksanya sendiri. Tak selang berapa lama, para prajurit kuil kesatria pun mendatangi kuil assassin dan mengepungnya. Namun di sana ada beberapa penjaga kuil assassin yang menghadangnya. Pemimpin prajurit kuil kesatria meminta para penjaga kuil assassin untuk jangan menghalanginya. Dan siapa yang akan menghalanginya akan dibunuh tanpa ampun. Para penjaga kuil assassin tetap tidak membolehkan mereka masuk ke dalam kuil karena tanpa ada surat perintah aliansi. Kepala prajurit kesatria tahu kalau yang mempunyai trik untuk membunuh Wang Zhao dengan tungku roh 1000 serangan hanyalah kuil assassin. Jadi semua itu tidak harus dengan surat perintah. Akan tetapi para penjaga kuil assassin tetap tidak mau memberikan masuk mereka. Ia juga tidak segan-segan akan membunuh prajurit kuil kesatria. Karena semakin memanas, para prajurit kesatria meminta pasukannya untuk membentuk formasi dan siap bertarung. Sedikit pertarungan pun terjadi. Namun di saat bersamaan komandan kuil kesatria yaitu Tuan Lanhan pun datang. Dan ia pun langsung memberhentikan mereka semua. Seketika para penjaga kuil assassin pun memberi hormat kepadanya. Lalu dari istana kuil assassin, ketua kuil assassin Tuan Yingzi meminta anak buahnya untuk mempersilahkan ketua kuil kesatria dan ia akan menangani sisanya. Di sana ketua kuil kesatria pun diberi izin untuk memasuki kuilnya dan bertemu dengan Tuan Yingzi. Tanpa basa-basi, ketua paladin pun langsung memasuki ke dalam kuil. Sesampainya di sana, ia pun langsung memarahi Tuan Yingzi yang tidak mematuhi peraturan aliansinya. Ia meminta Tuan Yingzi menyerahkan orang yang melukai Wang Zhao. Tuan Yingzi berkata kepada ketua paladin untuk pergi karena siapapun yang datang jawabannya akan sama, yaitu menolak menyerahkannya. Tuan paladin semakin marah kepadanya. Ia mengatakan kalau situasi sekarang tidaklah damai dan sejahtera. Jika ingin terus menjalani hubungan harus menekankan persahabatan. Karena tekanan ras iblis, hidup dan mati sudah di depan mata. Bahkan dengan dinding penekan iblis kuil assassin juga akan tetap berlumuran darah. Ketua Paladin meminta sesama anggota aliansi tidak boleh saling serang, apalagi menyakiti rekan seperjuangan. Jika terus menginjak-injak aliansi, jika terus bersikap egois, bagaimana layak bagi para pejuang heroik di medan perang? Karena Tuan Yingzi tetap menolak menyerahkan orang yang melukai Wang Zhao, Ketua Paladin akan meminta aliansi untuk mengurusnya. Ia tidak peduli latar belakangnya, dan ia akan bertindak tanpa belas kasihan. Lalu Tuan Yingzi mengatakan kalau Tuan Lanhan juga tidak bisa melihat dengan jelas. Tuan Lanhan rela mengusir cucunya sendiri dari kuil kesatria. Ia pun menghampiri Tuan Lanhan dan akan menjelaskan kenapa ia menolak menyerahkannya. Namun Tuan Lanhan harus mengambil sumpah suci terlebih dahulu. Kecuali beberapa kuil kesatria. Tidak boleh ada yang tahu tentang siapa yang melukai Wang Zhao. Ia pun langsung mengambil sumpah suci dan tidak akan menyebarkan keluar orang yang melukai Wang Zhao. Lalu Tuan Yingzi menjelaskan kalau 3000 tahun yang lalu, seseorang lahir di kuil asasinya.
dan mempunyai kekuatan spiritual bawaan mencapai jumlah tertinggi yaitu 91 poin. Ia dihormati sebagai anak reinkarnasi. Ia berbakat dan kekuatannya yang luar biasa, satu orang satu pedang. Ia membunuh di hadapan dewa iblis sebelumnya, lalu menyebabkan dimulainya perang besar. Meski mereka berjuang sampai mati, tapi juga berhasil melukai kaisar dewa iblis dengan parah. Dan itu adalah sejarah umat manusia di mana hampir membunuh kaisar dewa iblis. Selama 3000 tahun sesudahnya umat manusia tidak pernah melahirkan jenius seperti itu lagi. Tapi 3000 kemudian, wanita suci reinkarnasi baru terlahir di dunia lagi. Selain itu, kekuatan spiritual bawaannya mencapai 100 poin yang legendaris. Seketika Tuan Lanhan pun sangat terkejut, ternyata wanita tersebut adalah wanita suci reinkarnasi. Tuan Yingzi juga menjelaskan kalau Nona Sai dapat menyelesaikan pekerjaan anak reinkarnasi yang belum selesai. Dan ia adalah cahaya harapan untuk mengakhiri zaman kegelapan ini. Tuan Lanhan pun menanyakan kenapa kuil asasinya tidak mengajarinya dengan baik. Dan ia telah menyalahgunakan kekuatannya sendiri. Bagaimana ia bisa memimpin umat manusia untuk berjuang di masa depan? Dan bagaimana ia akan menyelamatkan nyawa jutaan orang? Tuan Yingzi pun mengatakan kalau semua itu bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Tuan Lanhan tetap menyalahkan kuil asasin. Karena dengan kekuatan seperti itu, maka juga harus memikul tanggung jawab. Tuan Yingzi berpikir juga ingin melakukan yang terbaik. Tapi apakah orang lain juga memikirkan isi hati mereka? Mereka sebenarnya ingin menjadi seperti apa dan ingin melakukan apa? Itu semua sudah diputuskan olehnya dari awal. Mengatasnamakan takdir dan tidak memberi kesempatan untuk memilih nasib mereka sendiri, apa itu pantas? Demi menjadikan wanita suci reinkarnasi pedang paling tajam setajam mungkin. Sejak kelahirannya, kuil asasin menggunakan ujian paling kejam, yaitu reinkarnasi 6 jalan neraka, di mana ia kehilangan 6 indranya, juga menghilangkan emosinya. Hanya Hao Chen yang bisa membiarkan hidupnya sedikit seperti orang biasa. Dan itulah kenapa Sai membuat kesalahan itu. Ia juga mengatakan kalau semua yang terjadi tidak bisa menyalahkan mereka semua. Tapi ia sendiri. Lalu Tuan Lauhan pun teringat dengan cucunya sendiri yang diusir oleh dirinya. Dan ia sangat merasa bersalah telah melakukan hal tersebut. Ia pun akan merahasiakan kejadian yang telah terjadi. Lalu ia pun pergi meninggalkan Tuan Yingzi. Tuan Lanhan juga mengatakan kepada semua prajuritnya kalau masalah tersebut sudah berakhir. Dan siapapun dilarang menyebarkannya. Di sisi lain, Nona Sai kehilangan jejak Hao Chen. Jadi, ia berniat untuk mencarinya sendiri. Nona Sai pun berlari terus-menerus untuk mencari Hao Chen. Beberapa waktu kemudian mereka pun saling bertemu. Di sisi lain, utusan kuil asasin yaitu Xia Yin melapor kepada Ketua Yingzi kalau Nona Sai telah mengantar Hao Chen pulang dengan selamat. Ia juga mengatakan kalau Wang Zhao terluka parah oleh serangan Nona Sai, tapi tidak membahayakan hidupnya dan kemungkinan dalam beberapa hari akan pulih kembali. Ketua Yingzi menjelaskan kalau persahabatan antara kuil asasin dan kuil kesatria memiliki sejarah yang panjang, dan ia tidak mau ada keretakan karena masalah tersebut. Terlebih lagi, Yang Wenzhou adalah yang terbaik di kalangan generasi muda. Sebagai harapan masa depan umat manusia, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Lalu Tuan Yingzi meminta pengawalnya untuk pergi ke kuil Pris atas namanya. Berapapun biayanya, ia harus melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya. Dan dipastikan tidak boleh sampai mempengaruhi pertandingan berikutnya. Tuan Yingzi juga meminta pendapat tentang karakter Long Hao Chen. Lalu, Tuan Xia Yin menjelaskan kalau Hao Chen memang terlahir untuk menjadi kesatria. Hao Chen sudah tangguh dan pemberani sejak kecil. Dengan kebaikan dalam hatinya, Hao Chen juga berani menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya. Di saat Nona Sai melarikan diri dari kuil asasin, jika tidak bertemu dengan Hao Chen, takutnya telah terjadi sesuatu padanya. Pada saat itu, Nona Sai secara sukarela untuk menerima ujian dari wanita suci Xuan Hui. Bagaimanapun itu ada hubungan dengan Hao Chen. Namun sampai saat ini Hao Chen tidak tahu identitas asli Nona Sai. Hao Chen juga memperlakukan Nona Sai dengan tulus. Tuan Yingzi juga tahu kalau hubungan Hao Chen adalah satu-satunya cahaya dalam kegelapan Nona Sai. Tuan Xia Yin juga berharap kalau Hao Chen benar-benar bisa membantu Nona Sai menghilangkan kegelapan di hatinya.
Karena Nona Sai melakukan kesalahan, Tuan Yingzi pun ingin secara pribadi meminta maaf kepada Yang Wenzhou. Di sisi lain, Hao Chen masih tidak sadarkan diri. Di sana juga ada Nona Sai yang sedang menemaninya. Lalu di saat Nona Sai pergi, Hao Chen bermimpi bertemu dengan ayahnya di Gunung Odin. Ayahnya langsung menyerang ke arah Hao Chen. Ayahnya juga sangat senang karena Hao Chen cepat sekali mencapai tingkat 5. Ayahnya ingin Hao Chen menunjukkan kekuatan kepadanya. Sedikit latihan pertarungan pun terjadi. Hao Chen mencoba menekan ayahnya dengan serangan pedangnya. Namun, ayahnya menangkis serangannya dengan mudah. Ayahnya berkata kalau Hao Chen belum terlalu terbiasa dengan cara kerja mana cair yang baru ia dapat di tingkat 5. Ayahnya menjelaskan cara kerja mana cair yang ada di dalam tubuh Hao Chen. Hao Chen diminta membayangkan kalau mana cairnya mengalir seperti air, meridiannya seperti sungai. Biarkan mana mengalir melalui meridian ke tangannya, ke telapak tangannya dan berkumpul ke ujung pedang. Kemudian ayunkan dan serang. Ayahnya juga sangat senang karena Hao Chen menjadi kesatria tingkat 5 termuda. Hao Chen sangat optimis kalau ia bisa segera mencapai tingkat 7, agar bisa menemui ibu dan ayahnya. Ayahnya juga sangat percaya dengan Hao Chen, tapi tingkat 5 bukanlah awal. Jalan Hao Chen masih sangat panjang. Ayahnya menjelaskan setelah mencapai tingkat 6, sayap mana akan membantu Hao Chen bisa terbang ke langit. Saat mencapai tingkat 7, tubuh bersinarnya akan menjaga dengan cahaya. Setelah mencapai tingkat 8, begitu astral spiritual keluar maka bisa memusnahkan roh jahat. Dan setelah Hao Chen mencapai tingkat 9, dalam domain adalah Tuhan. Tapi jika Hao Chen melangkah kemana, ia akan selalu menjadi kebanggaan ayahnya. Ayahnya pun pergi meninggalkan Hao Chen. Hao Chen pun langsung terkejut dan terbangun dari mimpinya. Di sana Nona Sai juga menulis pesan untuk Hao Chen untuk memulihkan diri baik-baik. Dan jangan mengkhawatirkan dirinya. Hao Chen juga terkejut ketika melihat gurunya ada di sampingnya. Gurunya sangat senang karena Hao Chen sudah mencapai tingkat 5. Tapi ia sangat kesal kepada Hao Chen karena Hao Chen melupakan semua ajarannya. Ia sangat kesal karena Hao Chen terlalu berani dalam pertandingannya. Bagaimana jika Hao Chen berada di medan perang melawan iblis? Dan bagaimana jika Hao Chen memiliki kekasih yang menunggu diselamatkan? Lalu Hao Chen berkata, saat di medan perang nanti, ia pasti akan mengutamakan tim. Tapi dalam kompetisi, Hao Chen ingin menghargai setiap kesempatan untuk melawan orang kuat. Gurunya pun menghormati apa pilihan Hao Chen. Tapi Hao Chen harus ingat karena begitu mati, maka semuanya tidak ada gunanya. Lalu gurunya memberikan pedang baru kepada Hao Chen. Karena pedang yang lamanya patah dalam pertarungan di saat melawan Wenzhou. Gurunya juga meminta Hao Chen pergi ke acara pengundian untuk finalnya besok. Dan besok adalah kompetisi perburuan iblis. Dan di keesokan harinya pengundian kompetisi final pun dimulai. Para peserta dari aliansi kuil pun berdatangan. Di sana Hao Chen ingin sekali bertemu dengan pujaan hatinya yaitu Nona Sai. Di saat bersamaan, Hao Chen juga bertemu dengan Lin Xin di sana. Lin Xin meminta jika lolos dalam 3 besar, ia ingin sekali menjadi satu tim bersama Hao Chen. Namun Nona Xin tidak setuju dengannya. Xin Lin pun memperkenalkan diri lagi kalau dirinya adalah peringkat pertama di babak penyisihan kuil penyihir. Hao Chen dan Nona Xin pun seketika terkejut. Lalu Hao Chen mengatakan kalau babak final berbeda dengan babak penyisihan. Mereka pun ingin mengambil undiannya terlebih dahulu. Lalu Hao Chen melihat Wenzhou di sana. Dan ia tahu kalau Wenzhou tidak begitu sehat. Tapi Hao Chen juga belum melihat Nona Sai datang. Tak selang berapa lama para peserta dari kuil assassin pun berdatangan. Tapi mereka hanya 9 orang dan masih kurang satu yaitu Nona Sai. Para peserta juga sangat terkejut ketika melihat orang-orang dari kuil assassin membentuk formasi. Dan ternyata mereka sedang menyambut Nona Sai. Yaitu peserta nomor 1 di kuil assassin. Hao Chen juga terkejut ternyata Nona Sai adalah peserta nomor 1 di kuil assassin. Lalu Wenzhou teringat dengan pesan ketua kalau dirinya tidak boleh dendam kepada Nona Sai. Karena kuil assassin bersedia memenuhi kompensasi apapun yang diusulkan. Wenzhou pun hanya ingin bertarung dengan Nona Sai di pertarungan selanjutnya. Lalu Nona Sai pun menghampiri Hao Chen. Hao Chen berkata kepadanya kalau ia tidak pernah memikirkan identitas asli Nona Sai. Para peserta pun terkejut di saat melihat Nona Sai memegang tangan Hao Chen. Nona Sai mengatakan kalau ia sudah berjanji kepada Hao Chen untuk bertemu di final. Namun Hao Chen tidak menyangka kalau Nona Sai berpartisipasi dalam kompetisi.
Lalu Nona Sai pun berkata apa bedanya mengatakannya atau tidak. Ia tetap Nona Sai yang dulu. Dan para peserta tahu ternyata Hao Chen dan Nona Sai saling jatuh cinta. Di sana ketua Yingzi dari kuil assassin berkata, jika Hao Chen berani menggertak Nona Sai di masa depan, ia akan bertindak kejam. Namun ketua kuil kesatria yaitu Tuan Hang Xian mengatakan kalau itu tidak mungkin. Hao Chen akan menemani sampai akhir adalah prinsip ke-11 dari kuil kesatria. Ketua kuil penyihir yaitu Tuan Lin Chen pun berkata kalau Hao Chen dan Nona Sai sedang jatuh cinta. Dan jangan menganggapnya terlalu serius. Di sana juga ada ketua kuil summoner yaitu Sun Hui. Ketua kuil warrior yaitu Ren Wukuong juga mendengar kalau ada bocah botak dengan talenta bagus dari kuil priest. Dan ia meminta bergabung dengan kuil warriornya. Namun ketua kuil priest yaitu Ruo Sui berkata kalau ia tidak akan menyerahkannya. Para ketua kuil pun memutuskan untuk memulai mengelompokkan para muridnya. Undian pun dimulai. Lalu sebelum pengelompokan dimulai, ketua kuil memberi selamat kepada semua peserta yang bergabung dalam kompetisi perburuan iblis. Babak final kompetisi tim perburuan iblis pun dimulai. 60 dari semua peserta akan dibagi menjadi 6 kelompok dengan undian acak. Setiap orang harus bertarung satu lawan satu dengan orang lain dalam kelompok yang sama. Pemenang mendapat 2 poin, yang kalah tidak mendapatkan poin. Jika terjadi duel imbang akan mendapatkan masing-masing 1 poin. Jadi 60 peringkat teratas akan diberi peringkat berdasarkan poinnya yang diperoleh. 16 teratas akan masuk ke babak final berikutnya. Pengundian pun dimulai. Ketua kuil juga mengatakan tidak peduli caranya, orang yang menangkap bola berwarna sama akan membentuk 1 kelompok. 1 orang 1 bola. Dan diberi waktu 15 menit. Seketika para peserta pun berebut mengambil bola di sana. Di saat Nona Sai mengambil bola berwarna ungu, para anak buahnya pun tidak mau mengambil bola yang berwarna sama dengan Nona Sai. Namun Wenzhou ingin mengambil bola berwarna ungu sama seperti Nona Sai agar bisa 1 kelompok dengannya. Di saat yang Wenzhou akan mengambilnya, Hao Chen langsung tidak membiarkannya. Hao Chen pun merebutnya dari tangan yang Wenzhou. Akan tetapi di saat ia sudah berhasil merebutnya, ada seseorang yang merebut kembali dan bola ungu itu pun kembali ke tangan Wenzhou. Wenzhou pun sangat senang karena mendapatkannya. Di saat bersamaan ada wanita cantik yaitu Nona Ying yang membuang bola dari tangan Wenzhou. Ia mengatakan kalau Wenzhou tubuhnya masih belum pulih dan tidak boleh ada orang lain yang memukulinya lagi. Bola ungu tersebut pun diperebutkan oleh 2 murid kesatria dari kuil priest dan warrior. Sedikit pertarungan pun terjadi. Namun kesatria dari kuil priest yaitu Sima Xian berhasil mendapatkan bola tersebut. Di sisi lain, Lin Xin, Zhao, dan Duan sedang duduk santai sambil minum teh karena sudah mendapatkan bola masing-masing. Lalu Hao Chen dan Nona Xin datang untuk menemuinya. Lin Xin mendekati Duan dan Zhao karena ia mengetahui semua informasi tentang perebutan bola di setiap kuil. Dan ia tidak ingin 1 kelompok dengan Nona Sai yang mendapatkan bola berwarna ungu. Namun Nona Xin berkata kalau ia juga mendapatkan bola berwarna ungu. Ia pun sangat terkejut, ternyata Nona Xin mendapatkan bola ungu. Dan ia tidak ingin mendapatkan bola ungu karena ia tidak ingin bertarung dengannya. Nona Xin juga tidak percaya dengan Lin Xin yang mengaku orang terkuat di kuil penyihirnya. Jadi ia pun mencoba memukulnya dan memberi bola berwarna ungu kepada Lin Xin. Seketika Lin Xin ingin mengganti bolanya karena ia takut bertemu dengan wanita paling kuat yaitu Nona Sai. Lin Xin langsung merayu Duan dan Zhou agar menukar bola dengannya. Karena Duan dan Zhou juga ingin bertemu dengan orang-orang terkuat untuk bertarung, jadi mereka pun ingin menukar bolanya dengan Lin Xin. Mereka pun bertarung untuk merebutkan bola berwarna ungu yang ada pada Lin Xin. Karena waktu akan segera habis, jadi mereka menghampiri Lin Xin untuk bertukar bolanya. Namun Nona Xin memberhentikannya sebelum mereka menukarnya. Lin Xin pun sangat kesal dengan Nona Xin karena ia selalu mempersulit dirinya. Ketua kuil juga berkata kalau waktu 15 menit sudah habis. Lalu Lin Xin pun menghampiri Hao Chen. Ia merayu Hao Chen dan mengatakan apakah pil yang dikasih sebelumnya cukup bagus. Hao Chen pun berkata semua berkat pil Lin Xin yang bisa membuatnya kultivasinya meningkat dengan pesat. Lin Xin juga berkata kepada Hao Chen untuk jangan melupakan janjinya. Ia meminta Hao Chen memilih dirinya jika lolos dalam 3 besar.
Di saat bersamaan, Ketua Kuil pun akan mengumumkan hasil pengundiannya. Pertandingan pertama adalah Kesatria Hao Chen melawan Assassin yaitu Xing Yuan. Karena arena yang tidak cocok dengan gaya bertarung para Assassin, oleh karena itu, pilar akan disediakan di arena untuk membantu menutup bayangan mereka dan memastikan keadilan kompetisi. Di sana, Xing Yuan pun sangat menyesal kenapa bertemu dengan Hao Chen yang tidak lain calon kakak iparnya sendiri. Lalu Hao Chen akan bersungguh-sungguh dalam pertarungannya, karena tujuannya adalah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut. Pertarungan pun dimulai. Hao Chen pun langsung menyerangnya agar tahu reaksi karakter dari kuil assassin. Namun Xing Yuan dengan mudah menghindarinya. Para peserta juga terkejut dengan Xing Yuan karena ia hanyalah kesatria tingkat 4 namun sudah memiliki kemampuan terbang. Hao Chen pun merasa bingung kenapa Xing Yuan bisa terbang. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.